Pagi hari raya Idul Fitri, kita mau berangkat dulu ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Kenapa dibuka? Mama kada. Kita di dalam, Mai. Video ini diambil sebelum kita memulai sholat Id. Dan waktu sholat Id tidak aku rekam sama sekali. Soalnya menurut aku ya agak mengganggu. Jadi aku cuma merekam sebelum sholat Id dan sesudah sholat Id. Jadi teman-teman, ini udah selesai sholat Id. Ambillah catatan, ambillah bacalah kitabmu ini. Sungguh aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Dan aku juga baru pertama kali sholat di masjid ini ya. Baru pertama kali soalnya kan anak aku si Sultan sekarang udah pinter, udah umur 4 tahun. Dia juga udah pinter, bisa gitu ya diajak sholat ke masjid. Dulu kan waktu kecil kan sukanya nangis-nangis, cerewet. Jadi aku baru tahun ini bisa sholat. Selama 4 tahun tidak pernah sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Karena anak aku masih kecil si Sultan waktu itu. Baru kali ini bisa sholat Idul Fitri. Dan setelah kita pulang dari masjid, aku langsung ke rumah mertua aku. Dan itu adalah si abah mertua ya. Ini mamaku, mama mertua. Coba kita lihat-lihat ya makanan apa aja yang ada di rumah mertuaku. Sudah kali mau. Enak duit jar. Ke bakso. Ini ada kue kering kacang, ini bolu coklat, aku bikin bolu black forest pakai keju. Dan di bawahnya itu ada putri salju bikinan aku juga. Aku bikin sih cuman dikit ya, cuma agak-agak malas gitu ya sekarang bikin kue-kue apapun. Ini kita mau berangkat dulu ke rumah kakak aku. Rumahnya juga tidak terlalu jauh ya dari rumah mertua. Jadi kita setelah sampai ke rumah mertua lagi, setelah sampai itu ya ke rumah kakak aku, dan ternyata tetangganya itu nyuruh ke sini ke rumah dia. Jadi kita singgah dulu ke rumah tetangga aku dan makan lontong. Setelah makan lontong lanjut lagi ke rumah kakak aku yang nomor 2 ini. Kuenya dia bikin kue macam-macam ya, dari putri salju, kurma coklat, dan juga bolu, akar pinang. Dia bikin macam-macam, opor juga dia bikin. Kalau aku sih ya tidak bikin apa-apa ya. Nah itu yang pakai kacamata kakak aku, yang pakai kopiah itu adalah suaminya. Kita itu sebenarnya 3 bersaudara, tapi kakak aku yang nomor 1 itu udah meninggal. Dan dia punya anak 1 cewek. Ini aku makan dulu ya, entah ini makan apa namanya, ketupat belamak kalau nggak salah ya. Terus ini pakai kentang Mustafa, kakak aku yang bikin. Aku juga pertama kali baru bisa makan kacang Mustafa itu, gimana rasanya, ternyata enak. Kacang Mustafa, kentang Mustafa, oh sorry salah ya. Ini ketupat belamak itu ya khas Banjarmasin banget ya.
Ini ketupatnya pakai santan terus pakai garam, jadi rasanya gurih-gurih gitu. Aku makan cuman setengah dari ketupatnya, soalnya takut kekenyangan ya, karena kan banyak tempat yang bakal dikunjungi. Jadi aku makannya cuman sedikit, biar setiap rumah itu aku cicipin gitu makanannya. Kan gak enak kalau nggak dicicipin. Kalau sudah disediakan orang kan gak enak nggak dicicipin. Yang orang ketujuh. Kalau anak aku sih si Hidayat dia udah nambah 2 kali, jadi kira-kira ya 4 ketupat dia makan. Dia memang makannya sangat kuat ya, si adik lagi. Anak aku yang pertama itu si Hidayat, dia memang sangat kuat makan. Beda kalau si Sultan nih anak aku. Oh iya, yang cewek ini adalah kakak ipar aku, istri dari kakak aku yang meninggal. Dan yang pakai kerudung hitam itu adalah ponakan aku. Puasanya kayak apa Gade? Ya, ayahnya itu adalah kakak aku ya, dan dia udah meninggal. Ini Bang puasa Kakakku cerita tadi dia setelah aku pulang dari rumah dia langsung ziarah ke kubur kakakku. Katanya anaknya nangis banget dinisan ayahnya. Mungkin karena dia sangat rindu ayahnya ya, karena kan udah 3 tahun sudah meninggal. Dan setelah dari rumah kakakku, lanjut lagi aku ke rumah mertua, karena di rumah mertua aku itu banyak sekali keluarga-keluarga. Jadi kita itu ngumpulnya di rumah mertua. Ini ada ponakan aku, ponakan dan juga sepupu dari suami aku, dan juga yang bajunya couple ini adalah suami dan juga saudaranya dari suami ya. Beginilah ya suasana rumah mertua aku, karena separuh dari rumah mertua aku ini karena sudah kena gusur ya, dan beliau belum merenovasi rumahnya, habis digusur. Ini aku salim dulu sama suami karena lebaran ya. Lanjut di dapur, ini adalah saudari dari mertua aku, namanya Acelija. Beliau tinggal di Marabahan. Ada juga itu saudara dari mertua aku juga, namanya Mas. Dia tinggal di Banjarmasin aja. Mertua aku ini beliau itu 6 bersaudara, ke-6-6-nya itu cewek ya, tapi sebenarnya beliau itu 12 bersaudara, tapi 6 meninggal, ke-6-6-nya itu anak cowok, yang hidup cuman cewek 6. Ini adalah ipar aku juga ya, istri dari kakak ipar aku. Ini si Sultan sama Kahil, ponakan aku. Dia itu main-main di samping badan aku. Dia pura-pura jadi zombie. Terus dia lari-larian main berdua. Yang baju hitam itu adalah ponakan juga, namanya Rizky. Dia itu sekolah di pesantren ya. Jadi selama bulan Ramadan dia ada di rumah karena pesantrennya libur. Dan sebentar lagi dia juga balik lagi ke pesantren. Lihat kan teman-teman kondisi rumah mertua aku, karena habis digusur separohnya itu ditambal-tambal sama seng karena belum direnovasi. Ini adalah si bapak suami aku, dia garuk-garuk ketek. Ini karena banyak ya, memang banyak saudara-saudara dari mertua aku. Adik dia yang nomor 4 kalau tidak salah ya, dia datang. Dan beliau ini latah. Pit. Maaf lahir batin lah.
Karena mertua aku ini anak nomor 2 ya, jadi semua keluarga itu datangnya itu ke rumah beliau. Karena kakak beliau yang nomor 1 itu tidak punya anak dan suami, jadi ya larinya ke rumah mertua aku ini. Dan ini yang pakai kacamata itu anak saudara beliau nomor 3. Yang botak itu adalah anaknya ya. Ini aku coba rekam semua keluarga biar ada kenang-kenangan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, dan bisa dilihat ya, kalau nanti bisa dilihat oh ada kenangan ini Idul Fitri begini suasananya. Kalau di daerah aku ini ya, Banjarmasin, daerah Kuin, orang-orang kalau hari raya itu sama keluarga aja, jarang gitu yang saling saling ke rumah tetangga-tetangga, itu jarang. Jadi kalau ada keluarga di Kuin ngumpul semuanya itu di rumah keluarga, tidak maksudnya tidak saling salam-salaman atau ke rumah tetangga gitu ya, tidak seperti itu, cuman keluarga aja ya. Kalau hari raya Idul Fitri ataupun Adha pasti ke tempat keluarga aja ngumpulnya. Oh iya, sedikit cerita ya. Jadi aku itu sebenarnya tukang kue ya. Tukang kue kalonya bulan puasa dan Idul Fitri, Idul Adha atau Fitri, aku itu jualan bolu sama kue kering. Jadi udah 2 tahun ini aku udah off semua jualannya karena aku udah kecapean dan juga bosan jualan. Jadi tahun ini aku cuman bikin kue itu 1 kilo, kue kering 1 kilo, itu pun satu aja ya, putri salju, dan juga bolu black forest, dan juga bolu jadul. 2 macam bolu aja aku bikin. Karena ya itu aku udah bosan. Dulu tahun dulu itu aku udah bosan banget jualan kue sampai badan capek-capek, stres, anak gak keurus, rumah gak keurus. Jadi aku putuskan aku udah berhenti aja pokoknya jualan kuenya. Dan juga aku tutup catering, snack box aku tutup. Jadi aku cuman menerima pendapatan itu dari suami. Semoga dilancarkan aja ya rezeki kami, walaupun aku tidak membantunya lagi mencari rezeki. Oh iya teman-teman, jadi ini ya karena banyak orangnya. Selain dari mertua aku itu ada 6 bersaudara, dan mereka itu masing-masing membawa anak, menantu, dan juga cucu-cucu mereka. Di sini juga suami aku ini ada 3 bersaudara. Kakaknya yang cewek itu tidak ada di sini ya, karena kakaknya itu lagi dinas. Beliau dinas di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin sebagai perawat. Jadi beliau itu masih bekerja di hari raya. Jadi yang ada cuman anaknya aja 3, dan juga kakaknya dari kakak aku ini yang anak mertua aku nomor 2 maksudnya ya. Dia juga punya anak 4 ya anaknya ya. Dia juga bawa anaknya 4. Aku juga bawa anak aku 2. Jadi ya makanya rumahnya ini banyak orang ya.
Ini suami aku ini kenapa dia kepedean? Ya Allah. Oh iya teman-teman, alhamdulillah subscriber aku nambah, viewers aku nambah. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya ya di kolom komentar di video aku. Tolong dukungannya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, tahun ini Idul Fitri kita bisa berkumpul di rumah mertua aku, karena tahun kemarin itu aku dan suami itu terkena COVID-19. Jadi kita itu ada di rumah aja ya, dan juga sakit parah. Suami aku tahun kemarin itu sampai diinfus 1 minggu. Aku juga sakit tapi tidak separah suami aku. Aku sakit 1 minggu tapi nggak sampai diinfus. Cuman ya itu penciuman aku hilang, badan aku itu gemetar, dingin rasanya. Ini datang lagi ya sepupu dari suami aku, karena memang keluarga tertua ya, kakak tertua nomor 2. Jadi rumahnya mertua aku ini jadi tempat berkumpul keluarga-keluarganya. Ini juga kita mau selamatan, entah selamatan apa aku juga nggak paham. Jadi kita itu mertua aku itu bikin lontong, ikannya itu ikan gabus dan juga telur rebus aja. Jadi kita ini baca doa dulu. Semua yang ada di ruangan ini adalah keluarga kita. Kami ada keluarga gitu ya, masih ada hubungan darah, bukan orang lain. Ini aku bagi-bagiin lontong yang dibikin sama mertua aku. Jadi kita makannya makan lontong. Tapi nggak pakai lontong, jadi pakai ketupat aja kita. Ini juga sebagian belum ada yang datang ya, keluarga dari suami aku. Mari makan teman-teman semuanya. Ini sumpah enak banget lontong dari mertua aku yang bikinnya. Oh iya, ini suami aku dan juga sepupunya yang botak ini. Dia memang sering bercanda. Nah itu dia itu narik jenggot dari suami aku ya. Mereka ini adalah bersepupu ya. Jadi memang dia biasa ya bercanda-canda gitu, yang menyakiti badan. Dan juga tidak ada yang tersinggung karena memang sudah terbiasa bercanda. Ini kan bawang. Anak ayah. Haruan. Ini suami aku makan lontongnya pakai ikan gabus, ikan haruan. Kalau aku makan lontongnya cuman pakai telur rebus. Mari makan. Oh iya teman-teman, makanan hari raya Idul Fitri kalian apa aja sih? Tolong komen ya di kolom komentar. Ini aku pakai kamera depan ya, karena aku cuman ngerekamnya cuman pakai HP, jadi kayak kelihatan aku tuh akan pakai tangan kiri padahal sebenarnya tangan kanan. Ponakan aku si Iya itu ketiduran, jadi suami aku itu ngejahilin dia dari buka celana dia sampai mulut dan juga hidung dia itu disumpel makanan dan juga sedotan oleh suami aku. Dan akhirnya aku pakai daster ya setelah tengah hari.